Shalom kasih Kristus. Hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memiliki hidup yang lebih terarah, di mana kita yang mengaku diri sebagai anak Tuhan, tetapi standar hidupnya berdasarkan kehendaknya sendiri. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, agar hidup kita menyenangkan Tuhan, biarlah firman Tuhan yang menjadi panduan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana kami kembali dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan berbicara lewat renungan ini agar firman yang disampaikan memberikan satu kekuatan bagi iman percaya kami dan bahkan membawa kami semakin mengenal Tuhan. Bahkan firman-Mu juga menjadi satu panduan dalam iman percaya kami, sehingga hidup kami semakin terarah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema firman Tuhan adalah panduan hidup. Firman Tuhan terdapat dalam Yeskil 18 ayat 9. Demikian firman-Nya, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kekasih, hidup yang kita jalani adalah suatu perjalanan yang ujungnya adalah kekekalan. Kita akan berada dalam penderitaan kekal karena terpisah dengan Allah, dan akan menerima hidup dalam kebahagiaan dan sukacita kekal karena bersama dengan Allah di dalam surga. Allah sebagai pencipta tidak menghendaki ciptaannya menjalani hidup ini sebagai seorang gelandangan yang berjalan tanpa arah atau tanpa tujuan. Tetapi Allah menghendaki kita memiliki kehidupan kekal sebagai tujuan hidup kita. Untuk itu, hendaknya firman Tuhan merupakan panduan atau kompas hidup kita. Kita memang memiliki banyak pilihan untuk menjalani kehidupan, namun sangat disayangkan ketika seseorang yang mengaku sebagai umat Tuhan justru menjalani hidupnya secara asal dan tanpa panduan. Kita tentu memiliki kesempatan untuk memilih cara yang mana yang ingin kita gunakan dan jadikan sebagai panduan dalam membangun hidup. Namun ada nasihat dari Musa yang mengingatkan kita secara luas bahwa cara ideal untuk membangun kehidupan sebagai umat Tuhan adalah melalui firman-Nya yang tak akan pernah lekang oleh zaman dan selalu relevan di berbagai ruang kehidupan. Tertulis dalam Ulangan 32 ayat 45 sampai 47. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Meski demikian, kita perlu menggapainya sebagai pilihan utama, sehingga setiap proses pengadaptasian firman Tuhan ke dalam hidup keseharian kita pun terjadi dalam kerelaan, bukannya karena keterpaksaan. Kita perlu memilih untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan cara untuk menjalani kehidupan. Hal ini berarti kita menjalani setiap nilai dari pengajaran firman Tuhan secara rela, senang hati, tanpa keterpaksaan, dan bukan dengan kesesakan dalam jiwa. Itulah mengapa kita juga perlu terus melibatkan diri dalam proses pendidikan firman Tuhan, sehingga cara berpikir dan sikap hati kita dapat terus bertumbuh untuk menghasilkan kematangan diri dalam mewujudkan nilai-nilai firman Tuhan. Selain itu, kita juga memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pendidikan firman Tuhan kepada generasi-generasi mendatang, sehingga mereka pun tetap mendapatkan akses untuk mengalami cara terbaik dalam menjalani hidup sebagai umat Tuhan. Kekasih, alasan kuat yang menegaskan bahwa firman Tuhan merupakan panduan kehidupan kita karena firman Tuhan memberi arahan yang tepat dan benar bagi kita. Firman Tuhan inilah yang hendaknya untuk senantiasa menuntun setiap langkah hidup. Pentingkah kita sebagai anak muda memiliki panduan firman Tuhan?
sangat penting sekali dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Demikian juga dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita harus memilih dan menetapkan hati serta komitmen untuk membiarkan firman Allah sebagai pedoman yang membimbing dan menuntun jalan hidup kita. Memang banyak petunjuk yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Namun ingatlah bahwa manusia itu makhluk yang terbatas, sehingga kita juga harus memahami bahwa setiap petunjuk yang diberikan oleh manusia tidaklah sempurna. Itu sebabnya Daud menegaskan perkataannya dalam Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka kita dapat mengatakan bahwa hanya firman Tuhanlah yang dapat memandu hidup kita secara tepat dan benar. Sedangkan petunjuk, panduan, dan nasihat manusia tidak bisa kita harapkan dalam hidup ini. Kekasih Kristus, mengapa firman Tuhan harus kita jadikan sebagai panduan hidup? Karena firman Tuhan akan membawa pada tujuan yang pasti. Tujuan hidup kita adalah Allah dan segala kehendak-Nya, di mana kita senantiasa meninggikan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana tertulis dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kekasih, kita sebagai umat Tuhan dalam menjalani hidup harus mempunyai prinsip, dan prinsip yang harus kita jalani bukan berdasarkan apa yang kita rasa, apa yang kita pikir menurut perasaan dan pikiran kita sendiri. Bila cara kita demikian, kita akan terjebak pada kesesatan. Tetapi hidup yang kita jalani harus berdasarkan panduan firman Tuhan. Kekasih, kita sebagai orang yang percaya pada Yesus harus mengejar tujuan dalam iman kita, yaitu keselamatan. Tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Orang yang mempunyai panduan hidupnya adalah firman Tuhan, maka hidupnya akan mengejar panggilan surgawi, sebagaimana tertulis dalam Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita dalam menjalani hidup mempunyai panduan, dan panduan bukan berdasarkan logika, pikiran, atau perasaan diri kita, melainkan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekarang sudah waktunya dalam kita menjalani hidup keimanan kita, hendaknya firman Tuhanlah yang menjadi panduannya. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami dalam menjalani kehidupan ini harus ada arah yang jelas. Dan untuk memiliki arah yang jelas, biarlah kami senantiasa membuka diri kami dan terus tetap mengarahkan kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu inilah yang menjadi panduan dalam seluruh kehidupan kami, perkataan kami, pikiran kami, sehingga perbuatan kami adalah sesuai seperti apa yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, kami membuka hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu yang menjadi arah tujuan hidup kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu sungguh sangat memberkati keimanan kami. Tuhan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.